Walafiat itu maksudnya gimana? Ya, afiat hatinya softwarenya. nggak jelas. Berarti itu mengobati penyakit dalam itu berarti. Bisa sampai semua. Ruhiyah. Isinya apa obat ruhiyah itu? Isiannya kata-kata ceramah gitu. Oke, kita sebelum awali praktikum pada kesempatan kali ini kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Ya, ketemu saya di mata kuliah ini, mata kuliah pemrograman berbasis web. Sebelumnya kita sudah pernah tatap muka di mata kuliah lain ya. Nah, ada yang belum? Ya, bagi yang belum berarti perkenalkan, nama saya Aditya Wicaksono, saya dipanggil Pak Adit. Bagi yang sudah mah mungkin di kelas PBO ya? PBO apa? PBO ya? Elektronika 2. Beda nonton. Pemrograman berbasis web 4 SKS terdiri dari 1 SKS kuliah dan 3 SKS praktikum. Alhasil kita ada 6 jam. Pertemuan praktikum kita jam 11 sampai jam 5, luar biasa. Jadi kita santai saja ya. Pelan-pelan ya, tapi 6 jam. Mudah-mudahan ada nggak bosan gitu ya. Dan kuat. Dingin sih nggak bosan. Ya. Nah, waktu penyelenggaraannya jam 11 sesi sebenarnya ya. Jadi jam 11 sampai jam 3 jam itu 1, 2, 14, kemudian dilanjut 14 sampai 15 gitu ya. Singkatan itu deh HTML itu ya. Apa singkatan dari apa? Hypertext message markup language. HTML, hypertext, terus markup language. Artinya ini adalah bahasa markup ya, bukan programming language, bukan ya pakai pengkodean, tapi dia termasuknya kategorinya markup. Terus apa maksudnya hypertext? Oh, ternyata itu isinya ya teks, isinya teks. Makanya yang kita jadikan editor sekarang yang kita pakai adalah Notepad++ saja ya. Sebenarnya bisa macam-macam, Dreamweaver kayak mau pakai yang lain, PHP Edit ataupun yang lain, PHP Lite atau yang lain silakan. Tapi ya yang akan saya bawakan adalah basis Notepad saja, karena basis teks, cara yang ringan-ringan saja. Dan tidak perlu di-compile HTML. Maksudnya apa? Teks yang hyper. Udah keluar apa? Jadi teks tapi ada maknanya gitu. Teman SSD sih
bukan sesuatu yang tidak bermakna gitu. Jadi ada fungsinya. Ketika kita mengetikkan sesuatu itu untuk apa? Ada kegunaannya. Oke, kita lihat lagi di sini. HTML katanya merupakan format standar untuk membuat dokumen web. HTML merupakan bahasa bertanda menggunakan rangkaian teks tertentu yang biasanya disebut tag, ya, untuk menandai teks yang mempunyai makna khusus, diinterpretasi sebagai suatu fungsi tertentu. File HTML berupa file teks tadi ya, bukan binary file. Jadi tidak akan jadi exe nih, gitu ya. Ini plain text aja, makanya kita bisa pakai notepad gitu ya. Extensionnya bisa HTML atau HTML. Versi hari ini sampai di versi 5. Tadi, kemudian yang dikatakan tag itu seperti apa? Sesuatu yang diapit dengan simbol lebih kecil dan lebih besar, itulah tag. Tag itu selalu berpasangan. Saya katakan selalu berpasangan saja. Meskipun nanti ada pendapat yang mengatakan ada yang ada pasangannya katanya. Ada yang punya yang tidak ada pasangannya, ada yang opsional, boleh dikasih penutup, boleh enggak gitu. Tapi saya katakan tadi biar mudahnya, tag selalu berpasangan. Kemudian tidak case sensitif dalam penulisannya. Ada deh kalau mau alay boleh. Besar kecil maksudnya ya. Case sensitif maksudnya. Di antara tag pembuka dan tag penutup itu area yang disebut konten elemen. Dan konten elemen ini dapat berisi tag juga. Kan ada tag nih. Tag itu tulisannya gimana sih Pak? Ini tuh. Kan ada yang diapit ya. Ini adalah tag nih. Satu tag. Setiap tag punya pasangan. Pasangannya itu biasanya ada tandanya begini tuh ya. Penulisannya boleh disambung begitu ya. Boleh di enter, boleh gitu ya, boleh ya. Terserah ada yang mau dikasih spasi boleh ya. Yang jelas ini adalah satu tag yang berpasangan. Ini tag pembukanya, ini tag penutupnya. Jelas? Dan ini adalah nama tagnya nih, yang ini nih. Ini nama tagnya. Sama di sini juga nama tag. Tag kalau bagian sebelah sini ini disebut tadi katanya apa? Konten elemen. Dan bisa berisi tag juga gitu. Jelas? Ya. Nanti kelihatan di sini. Tag itu sudah ada atributnya. Atribut itu di mana? Di sini nih. Ada properti gitu ya. Dan bisa dikasih isian. Isi nilainya apa? Ini nih formatnya. Formatnya. Ini adalah tag. Bagian ini adalah tag pembuka. Ini adalah tag penutup. Oke. Yang disebut nama tag itu disebut juga elemen. Elemen. Bukan susu. Elemen. Di tengahnya itu konten elemen. Setiap tag bisa dikasih atribut yang ada isinya. Itu ini format umumnya, format generalnya seperti ini. Nah, betul. Kalau begitu mah langsung aja lagi. Tapi nanti dalam perjalanannya ada ini jangan aneh. Kan
tadi Pak, katanya setiap tag itu ada pasangannya. Oh, saya nemu yang begini misalkan. Iya. Tuh. BR. Nah, ini adalah tag yang Nih. pembuka dan penutupnya di tag itu sendiri. Jadi ini udah ada ditutup ini, gitu ya. Iya. Jadi nanti adik kalau nemu yang begini jangan heran, gitu ya. Itu mana ya? Jelas? Ini dia. Oke. Baru Kalau enggak, sketch baru gitu. kita buka lembaran yang baru. Tag pertama yang saya ajarkan adalah tag HTML. Nah, ini adalah satu tag HTML. Kita simpan. Tadi katanya namanya HTML, file extensionnya pasti .html. Disimpan di tempat komputer ADD di mana tag 3A atau gimana gitu ya, di web. Kemudian kita kasih nama, ini yang pertemuan 1 ya, kasih nama dasar.html, dasar HTML. Kelihatan ya, sampai belakang kelihatan ya. Tadi mah pakai ini nggak kelihatan ya, kurang jelas resolusinya. Nah, perhatikan warnanya berubah. Kalau tadi hitam, setelah disimpan dengan .html jadi warna biru. Dia udah menyesuaikan deh kalau pakai Notepad++ itu. Kalau dia ekstensinya .html, oh ini diidentifikasi sebagai sintaks HTML, gitu ya. Jadi kalau tag yang ada maknanya itu nanti dia warnanya biru di HTML itu. Itu satu, gitu ya. Kalau adik-adik mau jalanin gimana? Jalanin, di running ya. Kalau mau adik-adik running, boleh adik-adik buka tempat adik-adik tadi nyimpen. Oh ini dasar HTML ya. Tinggal klik 2 kali aja deh kalau HTML lah. Dengan catatan syaratnya komputer adik-adik terinstall browser. Iya sih. Ya kalau nggak terinstall browser ya nggak bisa. Atau adik-adik karena ini pakai Notepad++ bisa adik run, kemudian launch dari browser kesayangan adik-adik. Terserah pakai apa. Misalkan saya bukanya di Chrome ya, bisa. Kunci browser. Bahaya tuh. Maka keluar begini, putih polos, nggak ada isinya. Ya emang begitu deh, nggak apa-apa. Karena kita belum ngapa-ngapain. Kita baru kasih tahu bahwa ini adalah tag HTML. Nah, di dalam tag HTML nih saya kasih tag yang kedua, bahwa ada yang namanya head, ada bagian head. Tadi saya katakan di dalam tag bisa dikasih tag lagi ya. Tapi pasangannya harus benar. Jangan ini HTML dulu ditutupnya baru head. Ini salah nih ya. Ini salah ya. Lalu coba dilihat dulu, ini salah nih. Head ditutup HTML baru ditutup head. Jadi bukan urutan ini ya, tetapi mana yang terdekat. Jadi yang benar begini ya. Yang ketiga, tag yang diperkenalkan adalah tag body. Jadi ada HTML dibagi 2 bagian, ada head, bagian head, dan ada bagian body. Bisa. 3 ya tag yang diperkenalkan. Isi konten itu selain tag juga bisa tulisan. Misalkan ini bagian body, ini bagian head. Ya. Kalau ada yang jalanin, coba kok tetap aja di sini tulisannya ini head di sini, body di sini.
Apa yang bedanya gitu kan? Iya, ternyata head itu harus ada pasangannya. Yang keempat adalah tag title. Misalkan ini pemrograman berbasis web. Tadi ke kanan sendiri. Otak kanan semuanya. Maka hasilnya tuh headnya sudah tidak ada, kata-katanya pindah ke bagian atas ini. Pemrograman berbasis web. Ini bagian headnya. Ini bagian body. Nih, yang putihnya yang body. Putih body. Ada 4 tag ya, HTML, head, body, title, 4. Anjir. Sudah deh. Nanti kalau ada permasalahan, adik-adik lambaikan tangan saja, nanti tim kami akan ya. Itu enggak dikasih dosennya. .txt. Simbol sininya nih tidak mengafiliasi ke suatu program browser, ada kemungkinan ada ini extensionnya nggak tertulis. Coba ada diperhatikan lagi apakah benar udah .html belum gitu ya. Kalau belum di save as, kasih diketik .html. Oke, kemudian apa lagi ya? Udah lapar ya? Tunggu, ada 2. Sebelum ini ada yang masuk? Masuk, Pak. Ini dihubungi Becom kalau nggak bisa. Ada. Gue udah download. Tapi kalau Ini masih hati-hati jangan kemarin. senggol-senggolan. Tuh. Masih water. Oke, coba begini, saya pengen ada tulisannya gini nih. Bagi yang lain dulu bisa memperhatikan, yang mati bisa memperhatikan saja dulu. Teknik komputer. Wayau. Oh iya ya. Enggak boleh. Institut Pertanian. Saya pengen tulisan di browsernya ini persis begini nih. Teknik komputer, di bawahnya ada tulisan ini gimana caranya? Bisa nggak di enter biasa? Bisa. Tuh. Ber, Pak, ber. Kalau di enter biasa dia akan terus Pakai ber. samping karena webnya ini Baris no white space ya, tidak mengenali white space. White space itu enter yang banyak, ini nggak peduli dia, tetap aja dianggap begitu ya. Mau spasi berjuta kali nggak dia pedulikan, mau di tab berkali-kali juga dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan adalah tab yang bermakna, kan begitu ya. Tabnya apa? Untuk enter.
Belakangnya adalah BR. Silakan. Kalau diisi mah pakai backslash M ya. Banyak banget iklan. Ini kan backgroundnya putih. Misalkan adanya pengen ganti backgroundnya Pak, jangan putih, pink misalkan gitu ya. Adanya bisa beri atribut tadi atau properti di tag body. Artinya seluruh body, ini body ini ya yang putih ini. Seluruh body warnanya kita mau ganti BG color. Lihat atribut warnanya merah. Elemen warnanya biru. Kalau yang teks biasa warnanya hitam ya. BG color misalkan kita pengen kasih warna pink. Set jadi pink. Tapi ini dia hanya mengenali bahasa Inggris saja deh. Tidak bisa kalau adanya diberitahukan tolong tampilkan merah gitu ya. Ini dia akan menginterpretasi yang lain gitu karena dia nggak ngerti gitu. Apalagi kalau adanya pakai bahasa daerah gitu. Bisa apa ya. Itu juga nggak ngerti nih. Meskipun keluar, tapi lain interpretasi kan gitu. Abang yang kita mungkin merah gitu. Ya. Tapi kok keluarnya enggak yang kita inginkan, artinya dia hanya mengerti bahasa Inggris. Dan bahasanya juga terbatas kan ya. Kalau saya mau bikin pink yang agak terang sedikit itu agak sulit ya. Artinya pakai pagar-pagar. warnanya pengen yang spesifik gitu ya. Itu adik-adik pakainya ya jangan kata-kata, tetapi pakai kode heksa. Iya. Iya, Dari berapa sampai berapa? 0 sampai M. Kalau di warna yang kita kenali ada R, G, B, red, green, blue, dan warna-warna lain sekunder maupun tersier itu perpaduan dari warna primer ini gitu ya. Suka dibaca Bu. RGB ini diwakili oleh angka-angka heksa deh. R, G, B berarti tiga digit yang nilainya rentang 0 sampai M. Minimal 0 berarti kalau kita semuanya 0 kan berarti warnanya muncul apa kira-kira? 0 0. Nah, warna apa ini? Hitam ya. Cobain aja. Oh, kalau mau ini berarti gini deh. Contohnya kan BG color ya. Kalau mau warnanya tulisan berarti teks. Kita pakai heksa diawali dengan bash 000. Ya tetap hitam ya. Kalau kita tadi FFF gimana? Jadi warna rentang hitam sampai putih. Malah dikit.
ya. Mau ada yang nulisnya F kecil semua, F besar semua, atau besar kecil? Ini nggak ngefek tetap begitu ya. Tadi itu ya, ini case sensitive ya. Yang mati bisa dicoba nyalain lagi. Kan ini cuma ada 3 digit ya. Mungkin ada deh pengen warna yang lebih macam-macam, lebih detail gitu ya. Ada deh bisa memakai konsep yang 6 digit. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tetap 2 digit pertama merepresentasikan apa? Red. 2 kemudian green, dan 2 terakhir blue. Tetap. Dan nilainya 0 sampai F. Jadi kalau ada mau nulisnya itu, kalau merah berarti apa yang mesti di FF 00 00 berarti kan. Jadi bolehnya dengan gambar. Silakan ada deh cari dulu gambarnya yang sesuai. Ya, gambarnya apa ya? Misal saya pakai gambar ini atau ini aja, kopi. Pindahin gambarnya ke tempat yang kita tadi buat. Nah ini folder yang sama. Ini ya. Biar rapi, biasanya makanya kalau ada download halaman web, biasanya ngikut tuh folder tulisannya images gitu ya. Ya kan? Iya, Bang. Nah, biar rapi gitu ya. Maka ada biasakan aja rapi. Image kita sediakan folder khusus untuk gambar. Kita pindahin tuh gambar ke dalam folder image. Nah. Ini kan yang lagi kita ketik nih, dasar.html nih. Nah kita bikinin satu buah folder image, simpan gambarnya di situ. Bella. Di mana dia? Di dalam bodinya. Dalam body. Sudah? Simpan dulu, Pak. Simpan di mana? Jadi dulu gambarnya. Sorry. Nanti kalau ada yang mau nyobain ganti backgroundnya, ada nama propertinya background. Oke? Background. Cara ngisinya gini deh. Nih, ini kan file yang kita sedang edit nih, dasar.html. Nah, di sini kenalinnya apa? Kita mau masukin gambar. Tapi di sini kan nggak ada gambar ya. Adanya apa? Di dalam folder kan gambarnya ya. Maka kita tulis dulu nama foldernya image / lihat lagi di dalam foldernya ada nggak gambarnya. Kalau belum ada gambarnya, adanya folder lagi, ya ke dalam folder lagi gitu kan. Jelas ya maksudnya? Ya. Kalau udah ketemu gambarnya ya baru ketik nama filenya insert.jpg kalau yang saya. Hasilnya gitu. Kok gini doang? Karena tadi saya gedein tuh gitu.
karena tadi saya zoom. Oh, Hasilnya begitu. tapi jadi begini Pak. Iya itu kalau itu jadi istilahnya lu masukin ke teks dulu baru foto. Bang yang dari bapaknya dia masukin backgroundnya itu bedanya. Kalau ada pakai gambarnya kan bisa JPG. Gambarnya kan bisa format JPG, BMP, PNG, TIFF, GIF, ya. Kalau yang gambar transparan, kemudian adik-adik kan pakai background color nih, nanti warna backgroundnya akan ini, gitu. Misalkan adik-adik gambarnya transparan, gitu. Dan kalau adik-adik gambarnya GIF, gitu, bergerak, ya nanti gerak juga, gitu. Oh gitu. Wih, berdiri. Ini Selamat dulu. Setempat. Itu pasir ngejar. Gambarnya jelek kali. Hijau, ini komentar. Dari tadi. Yang namanya komentar tidak akan muncul di sini kan, tidak akan diinterpretasi gitu ya. Tuh. Coba aja. Silakan aja kasih komentar. Besok. Jadi Pasti ada pro. heading itu biasanya buat apa tuh? Kalau di Word ada heading. Heading tab. Buat judul biasanya ya. Tabnya namanya hak dengan ukuran 1, heading dengan ukuran 1. Kita kasih lihat aja apa bedanya. Heading 1, heading. Ada sampai berapa ukurannya? Jadi cobain aja sampai berapa. 2, Kecil udah sama dan 3, 4, 5, 6, 7. Sampai berapa? Belum di sini lapor. Sampai berapa nih? 6 Sampai 6 berapa? 6 6. Tahu dari mana? Google. Yang 7 warnanya beda, Pak. Hitam. Jadi ternyata headingnya sampai 6. Dan itu kita bisa lihat secara lihat. Heading 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik lagi tuh ke default. Ya. Artinya apa? Kita bisa bikin tag, tetapi belum tentu ada maknanya. Gitu. Oh ini tag H7, tapi nggak ada maknanya defaultnya. Gitu. Sama aja kalau di pemrograman ada ST apa bukan itu? Check-in ada maknanya kan? Tapi kalau saya pengennya ambil, ya ambilnya nggak ada maknanya kan? Gitu. Sampai juga begitu. Printf secara default ada fungsinya, tapi saya pengennya cetak, nggak bisa kalau tidak kita definisikan.
Jadi ini yang bawaannya heading terus dari 1 sampai 6. 1 itu besar, 6 itu semakin kecil. Hapus saja videonya ya. 1080. Dan karakteristiknya apa kalau heading? Apa? Dia tebal. Tebal nggak tuh? Tebal. Dan tanpa di BR dia udah otomatis enter. Kemudian dia kasih jarak tuh di atasnya tuh, ada jarak tuh di sini. Cuma gambar doang. Konten gitu ya. Yang biasa dipakai apa? P, paragraf. P, paragraf. Karakteristiknya gimana paragraf? Dua sama seri. Coba lihat ini susah. Misalkan ada 2, 3, 4, 5. Itu Ada isinya gitu misalkan ya. Ada kontennya. Nah. Kemudian saya bikin paragraf 2. Hasilnya seperti ini. Maknanya apa? Dan kalau saya gede. Nih. Jadi kalau paragraf dia ada jedanya nih antar paragraf ya, karakteristiknya. Oke? Itu kalau paragraf. mirip. Biasa dipakai V adalah pre. Kita lihat apa nih bedanya dengan V. Yes sih. Biasanya contohnya adalah ini. Apa deh bedanya? Tadi. Jenis hurufnya beda. Satu. Kedua, kalau saya bikin nih, saya enter nih ya. Terus dia jadinya begitu. Apa tuh maknanya ya? Belum kelihatan. Misalkan ini lagi. For i sama dengan 1. Ada rumus. Kita pakai bahasa Apa doang? For i sama dengan 1 i kurang dari 5 i plus. Kemudian saya bikin begini. Print f. Kita pakai bahasa ini ya.
Wintel. I gitu aja ya. I. Hasilnya begini. Maknanya gimana jadinya? Artinya Terserang hilangin kayak gitu. Kenapa? pre itu mengenali white space. Kalau tadi HTML tidak mengenali white space, tapi kalau pre mengenali ini, buktinya apa? Kalau saya enter 1000 kali ya, akan ada 1000 kali enter. Kenapa ini kok menjorok? Karena ada tabnya. Jadi enter, tab, spasi itu dia akan persis kenali. Itu pre. Bisa digunakan sebagai kontainer adalah span. Span 1, span 2. Ini nggak terlihat fungsinya sebenarnya. Lihat ya, span 1, span 2. Ya, set. Buat apa ini? Nggak kelihatan ya fungsinya. Ya sama aja kayak tulisan biasa, tapi sebenarnya dia dinaungi tab gitu. Sama aja kayak tulisan biasa, tapi dia di dalam span sebenarnya. Ada tempatnya sebenarnya gitu. Tapi secara ini nggak ada efek. Yang keempat ada yang namanya div. Saya tulis div 1, kemudian div 2. Apa nih ininya? Berarti kesimpulannya kalau div. Kalau div dia tempatnya itu, kalau span tempatnya itu menyesuaikan konten sesuai dengan isinya. Ada tempatnya, tapi dia menyesuaikan dengan isinya. Ini kan tulisannya span 1, berarti dia tempatnya segini aja nih. Perhatikan tuh. Tetapi kalau div tempatnya itu full satu layar. Sehingga ini div sebenarnya ini sampai ke pojok sini satu baris. Tempatnya. Sehingga ada div 2 nggak muat di sini. Turun ke bawah. Ini div 2 berarti satu baris lagi ukuran layar. Jelas ya tuh? Kalau span sesuai ukuran kontennya, ini kan kontennya ukurannya segini doang. Sisanya masih ada kan, masih muat kan? Nah maka span yang kedua ini bisa berada di sampingnya. Kalau yang div ini kan masih ada sisanya sebenarnya nih ya. Kenapa div 1 nggak di atas, nggak di sebelah span 2? Karena div 1 mah ukurannya satu layar gitu. Jadi walaupun di sini ada sisanya tapi nggak muat. Kalian turun ke bawah. Jelas? Kita iya ada dua masuk coba cek. Jangan
website Kita buka lembaran yang baru saja. iya. Oke. Apa tadi ketikannya kalau mau HTML nih? HTML, terus HTML ini harapan saya bisa di luar kepala nanti. Body. Nah, ini iya gimana? benar. Template-nya Lupa seperti ini. cari dulu ayo. HTML, body. Udah biasa. Simpan, kasih nama font.html. Font. Ya, boleh lah font. Itu gambarnya demo itu. Teknik kom. Kita bisa ada ukuran ya, size dari yang normal, ini nggak pakai font ya, nggak pakai font, kemudian pakai font 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa nih? 2, 3, 4, 5, 8, semuanya perlu BR. Dari ukuran 1, 6 masih ada perubahan. 8 udah gak ada, berarti mentoknya sampai 7. Dan ini juga bisa plus 1. Plus 1 itu berarti dari apa ya? Dari normal. Ini normal lagi misalnya ya. Terus 2, 3, 4, 5, 6. Kalau plus cuma bisa sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sampai 4. 5 itu udah sama. Ya. Samain lagi. Kalau minus bisa nggak? Bisa. Dua, ya.
dari kondisi normal gitu ya, ini normal. Apa ini spasi slash? Terkait masalah ukuran, Keren bro. Spasi slash nggak usah sebenarnya. bisa ada 7 ukuran. Kalau dalam kondisi normal, ukuran normal bisa ditambahin jadi sampai 4. Ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3 ukuran, ditambah 4 ukuran gitu. Sedangkan dalam kondisi normal hanya bisa dikurangi 2. Sebenarnya jadinya memang ukurannya ada 7 gitu loh. Dari mulai -2 sampai ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi 7 ukuran. Jadi kalau tadi mah di body text ya, itu berlaku warna semuanya, semua halaman warnanya jadi berubah. Nah kalau Anda pengen warna teks tertentu saja yang warnanya berubah, misalkan institut Pertanian Bogor. warna hijau misalkan gitu ya. Pertanian green. Bogor. Tuh. Institut pertaniannya jadi hijau. Jadi diberi warna hanya yang dalam tab fontnya saja. Itu warna. Apalagi yang formatting. Setelah ini formatting. Kalau ada yang mau bikin tebal, ada yang namanya B. Atau ada juga bisa pakai yang namanya straw. Strong word. B atau straw. Kalau dilihat hasilnya, lihat hasilnya deh. Apa bedanya? Sama. Lalu buat apa ini ada B ada straw gitu? Iya sih. Apa katanya? Kalau dari hasil yang saya baca, ya, hasil yang dicari tahu, kenapa sih ada B ada straw? Kok hasilnya sama gitu ya? Sebenarnya untuk menebalkan itu lebih ke penggunaannya strong. Jadi yang satu itu ada fungsi logik saja gitu.
Kalau garis miring I ya, italik. Latihan miring, italik. Boleh, kalau bisa. Bold, strong, italik. Ya. Garis bawah, hook, underline. Bold, strong, italic, underline. Kalau mau dicoret, bukan garis bawah tapi garis di tengah, coret, strike. sih. Strike. Kalau mau nulis rumus H2O, H2O itu adalah gimana? Jadi pasti dari O2 ya. H2 min ya, ditambah dengan berarti 2H2O ya. 2H2O itu berasal dari 4H plus, ingat ya, ditambah O2 min. Gitu kan? Ayo. Nah, cuma ini gimana ngatasinnya, keatasinnya, kebawahinnya, kan gitu ya. Ini dua yang ini kan mestinya ke bawah ya. Kalau ke bawah itu namanya sub ya, pakai ini sedangkan kalau ke atas pakainya sub Supra. Keren aja. ini sub ini sub. Hasilnya 2H2O jadi 4H2O2. Iya sih. Oke. Jadi template-nya namanya list.html. List itu ada dua macam. Suka isi. Unordered list dan ordered list.
Unordered list sama ordered list. UL sama OL tergantung waktu. UL sama OL. OL. Berarti kalau unordered list berarti ini apa? Ini list yang biasa kalau di Word namanya bullet and numbering ya. Berarti unordered list itu bullet, ordered list itu numbering. Karena dia unordered list, biasanya dia nggak memperhatikan urutan. Sedangkan kalau ordered list digunakannya untuk yang urutannya diperhatikan. Sebagai contoh, kalau yang unordered list adalah daftar hobi, misalkan gitu ya. Saya pakai H1, daftar daftar hobi. Ada deh, hobinya apa? Tidur. Nah, karena ini unordered list, berarti tabnya adalah UL. Unordered list. Isinya adalah list. Ini pasang nih, unordered list di dalamnya harus ada LI sebagai listnya. Kalau nggak ada LI-nya nggak ini. uli. Daftar hobi tidur itu hobi bukan ya? Hobi Pak. Ada yang menganggapnya ibadah katanya. Ada yang menganggapnya kebutuhan. Ada nggak yang nggak tidur? Mungkin. Ada. Pasti tidur sih. Jadi kegiatan yang tidak bisa tidak itu ya bukan hobi. Berarti bisa dong? Bisa. Tidak bisa tidak tidur itu. Ya meskipun ada yang sehari, ada yang seharinya 5 kali, ada yang seharinya 3 kali gitu. Ada yang seharinya cuma sekali gitu ya. Ada yang 3 hari baru tidur gitu ya. Tapi tidur itu sepertinya bukan hobi, kebutuhan. Karena ada yang nggak tidur itu mati deh. Iya. Karena orang main game gitu ya. Ngoding. Malah dingin. Hobi mengaji. Hobi menyanyi. Sehingga hasilnya seperti cocok. Circle. Nggak pakai kan? Nggak bisa. Nggak masuk ya? Itu kalau circle nggak ada tengahnya. Iya kayak donat. Dan juga bisa diisi square. Nah ini kotak. Square pet. Tipenya ini disk, circle, sama square. Bisa nggak kalau diisi dengan yang lain, gambar atau yang kita mau? Bisa, tapi tidak dengan cara ini, harus lewat CSS di nanti. Square apa aja deh? Circle di square. Gue tempatnya mana? Apa aja square sama apa lagi? Circle di square. Oke, sekarang yang order list. Kalau yang order list itu biasanya jangan daftar ya.
menyeduh kopi. Sasetan. Sasetannya yang tanpa gula ya. Atau yang Colokin. Udah mati gimana? Mati hitam tunggu. Karena ini order list berarti tabnya OL, bukan online. Order list. Garing cakep tapi. Lagi-lagi harus ada LI-nya karena ini list. OL, LI isian dalamnya. Pertama, karena nyeduh kopi itu apa? Asumsinya udah dibeli ya, gula, gelasnya, airnya ada ya, itu udah siapkan bahan dan alat. Siapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Ya. Siapa sih yang Kemudian yang gitu yang di masak air biar matang. hingga mendidih. Dul, bocolok ya Dul. Dul, Kemudian apa? bocolok ya. Iriskan kira digoreng. Tuang kopi dan gula sesuai selera ke dalam selera ke dalam gelas. Tuang kopi dan gula sesuai selera ke dalam gelas. Tambahkan air mendidih. Ke dalam gelas. Aduk hingga rata. Aduk hingga merata. Seruput selalu mendidih. Panas itu. Setelahnya atau itu ngaduknya pakai itu hanya buat sensasinya aja, sensasi rasa. Nanti matu udut bak dadahar ya. Katanya. Hasilnya seperti ini deh. Kalau yang OL ada urutannya. Karena kalau tahapannya ditukar belum tentu jadi ya, bisa aja tumpah. Tipenya bisa yang defaultnya itu 1 angka Latin. Tapi kalau ada dia pengennya angka Romawi, boleh pakainya I besar atau I kecil, maka nanti jadinya angka Romawi. I kecil boleh, atau adik-adik pengennya huruf A atau A kecil, A besar gitu, atau A kecil gini.
langsung dapetnya sih. Dan yang terakhir adalah Adade bisa mengatur mulainya dari angka berapa. Misalkan saya mau mulainya dari C, berarti huruf berapa? 3. Dari C, D, E, F, G, H. Setengah. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Kita akhiri sesi ini dulu untuk isoma, sumarok. Sira selalu makan rokok. Rokok. Kita masuk lagi jam 2 ya.